Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hesti Gusmiarni, NIM 21410104004. Di sini saya sebagai presentator pertama untuk menjelaskan pengertian dari surat Makkiyah dan surat Madaniyah serta cara menentukan surat Makkiyah dan Madaniyah. Pengertian dari surat Makkiyah dan surat Madaniyah. Surat Makkiyah adalah ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan di kota Mekah selama 12 tahun 5 bulan 13 hari. Sedangkan surat Madaniyah diturunkan di kota Madinah selama 9 tahun 9 bulan 9 hari. Untuk bisa membedakan pengertian dari surat Makkiyah serta Madaniyah, para ulama memiliki kategori kriteria yang bertujuan untuk membedakan. Yang pertama, dilihat dari tempat turunnya. Surat Makkiyah diturunkan di kota Mekah, sedangkan surat Madaniyah diturunkan di kota Madinah. Yang kedua, dilihat dari masa nuzulnya. Surat Makkiyah adalah surat atau ayat yang diturunkan sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke kota Madinah. Sedangkan surat Madaniyah yaitu surat atau ayat yang diturunkan sesudah Nabi Muhammad SAW hijrah. Yang ketiga, dilihat dari kitab sasarannya. Surat Makkiyah adalah surat yang ditujukan kepada penduduk Mekah, sedangkan surat Madaniyah adalah surat-surat atau ayat yang ditujukan kepada penduduk Madinah. Yang terakhir, dilihat dari bahan pembicaraan. Surat Makkiyah adalah surat yang memuat cerita-cerita umat dan para nabi terdahulu. Sedangkan surat Madaniyah adalah surat yang berisikan tentang hukum hudud, faraid, dan sebagainya. Lalu cara menentukan surat Makkiyah serta cara menentukan surat Madaniyah. Kedua surat ini bisa ditentukan dengan beberapa cara. Cara yang pertama, memakai acuan waktu diturunkannya surat Makkiyah dan surat Madaniyah. Seperti yang sudah saya jelaskan, bisa dilihat dari masa nuzulnya. Makkiyah adalah surat yang diturunkan sebelum Nabi Muhammad hijrah, sedangkan Madinah adalah surat yang diturunkan setelah Nabi Muhammad hijrah. Cara yang kedua yaitu memakai acuan tempat sebagai penanda diturunkannya surat Makkiyah serta Madaniyah. Jika Makkiyah diturunkan di Mekah, sedangkan Madaniyah bisa diturunkan di Madinah. Lalu acuan yang ketiga yaitu memakai acuan kata tunjuk. Makkiyah biasanya diawali dengan kata wahai manusia, sedangkan Madaniyah adalah surat yang biasanya diawali dengan kata wahai orang-orang yang beriman. Sekian presentasi dari saya. Saya lanjutkan kepada presentator kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Silvi Puji Lestari, NIM 21210104074. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Ciri-ciri surat Makkiyah dan Madaniyah. Surat Makkiyah yang pertama diawali dengan ya ayyuhan nas, ya bani Adam. Yang kedua, surat yang di dalamnya terdapat lafal kala. Yang ketiga, diawali dengan huruf hijaiyah seperti nun dan qaf. Yang keempat, dengan surat tersebut terdapat kisah Nabi Adam alaihissalam, iblis selain pada surat Al-Baqarah. Yang kelima, dalam surat tersebut terdapat kisah umat terdahulu. Yang keenam, surat yang di dalamnya terdapat ayat sujud tilawah. Yang ketujuh, surat yang setengah kedua dari seluruh ayat-ayatnya memberi peringatan keras bagi penduduk Mekah yang berwatak keras. Yang kedua, surah Madaniyah. Yang pertama
diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu. Yang kedua, surat yang di dalamnya terdapat perintah-perintah fardu. Yang ketiga, surat yang di dalamnya terdapat hukum had. Yang keempat, surat yang menceritakan tentang orang-orang munafik. Yang kelima, surat yang setengah pertama dari keseluruhan ayatnya memberi peringatan kepada yang Yahudi tentang lemahnya kekuatan mereka. Itu saja ciri-ciri dari surat Makkiyah dan Madaniyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Nurul Hidayah dengan NIM 2121010404076. Di sini saya akan menjelaskan tentang klasifikasi ayat dan surat Al-Quran. Pada masa awal turunnya Al-Quran, akan didapati sebuah fakta sejarah yang begitu berbeda antara Mekah dan Madinah. Sementara di Madinah, Nabi Muhammad memunculkan figur Ibrahim sebagai seorang Islam, bukan Yahudi maupun Kristen, seperti umumnya di Madinah saat itu yang secara eksklusif berhubungan dengan kaum muslimin yang lainnya. Al-Quran sering diidentifikasikan dengan Alkitab, yang berarti rangkuman wahyu-wahyu berupa tulisan dari kumpulan huruf-huruf dan menggambarkan ucapan. Al-Quran juga diartikan sebagai wahyu yang tersimpan dalam dada manusia, sebab nama Al-Quran berasal dari kata qiraah yang bermakna membaca agar selalu diingat. Al-Quran itu berbeda dengan kitab suci lainnya karena penulisan wahyu dalam Al-Quran didasarkan pada isnad yang mutawatir. Pada tahapan selanjutnya, mulai terdapat penelusuran mengenai ayat-ayat Al-Quran yang termasuk kategori Makkiyah dan Madaniyah. Ayat-ayat termasuk juga surah yang diturunkan di Mekah, dan Madinah sering disebut dengan Makkiyah dan Madaniyah. Landasan sejarah teori ini yaitu hijrah Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah. Menurut teori ini, Makkiyah adalah ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan sebelum hijrah Nabi Muhammad SAW. Sedangkan Madaniyah yaitu ayat-ayat yang diturunkan setelah hijrah Nabi Muhammad SAW. Dan yang terakhir saya akan menjelaskan tentang urgensi Makkiyah dan Madaniyah. Untuk mengetahui urgensi Makkiyah dan Madaniyah, kutipan oleh Abi Qasim bin Muhammad bin Habib al-Naisaburi Al-Syayuti menegaskan dalam bukunya Al-Tanbihan Fadli Ulumi Quran Ilmu Kitab Makkiyah dan Madaniyah. Ini adalah materi ulumul Quran yang tidak bisa dilupakan juga, dan mengetahui tempat itu wahyu tulisan suci bermanfaat untuk pemahaman dan interpretasi yang tepat dari tulisan suci, meskipun ada aturan yang mengatakan bahwa apa yang diperhatikan adalah pengucapan umum, bukan alasan khusus. Mengetahui sejarah penerapan hukum sekaligus metode yang diterapkan oleh syar'i dalam menetapkan hukum secara berangsur-angsur. Sebab turunnya wahyu kepada Rasulullah sejalan dengan sejarah dakwah dengan segala peristiwa, baik pada periode Mekah atau periode Madinah sejak permulaan turun wahyu hingga ayat terakhir yang diturunkan. Dengan kondisi dan situasi dari masing-masing daerah, maka ada di antara ulama yang membuat karangan khusus mengenai hal ini, seperti yang dilakukan oleh Makki dan Izu Al-Darini. Dalam mempelajari tentang manfaat Makkiyah dan Madaniyah dalam dakwah pendidikan, berbagai ekspresi dan intonasi yang digunakan dalam Makkiyah dan kitab suci Madaniyah memberikan informasi metodologis tentang metode penyampaian dakwah berkaitan dengan orang yang dimintanya. Oleh karena itu,
Sumpah Islam berhasil mengetuk pikiran dan menyembuhkan mereka yang menderita penyakit mental dan lainnya. Demikian yang telah saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.